lagi di Midnight Live bareng Otong Setiabudi. Udahan nggak? Habis cukus kumit. Udah tadi ya. Seperti biasa nih, kalau hari Senin kita punya informasi menarik dari berbagai daerah. Semua itu kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Menemukan jalannya menuju tujuan besar yang telah lama didoakan. Momen pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 membawa berkah tersendiri, bukan hanya bagi para calon jemaah, tetapi juga para pedagang musiman di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kondisi tersebut terlihat saat digelarnya manasik haji 2026 di Masjid Agung Syuhada Pekabata. Sejumlah pedagang tampak memadati area pelataran masjid untuk menawarkan berbagai kebutuhan haji, mulai dari pakaian ihram, gamis, mukena, peci, hingga aksesoris penunjang seperti topi, kacamata, sarung tangan dan kaki, sampai sepatu. Dari sekian banyak pilihan, pakaian ihram, gamis, topi, serta pakaian dalam menjadi barang yang paling diburu pembeli. Soal harga pun relatif terjangkau, mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung jenis dan kualitas barang yang ditawarkan. Mayoritas pembeli merupakan calon jemaah haji yang akan segera berangkat ke Tanah Suci. Namun, tak sedikit pula masyarakat umum yang turut berbelanja. Menariknya, para calon jemaah mengaku lebih memilih membeli perlengkapan haji di tanah air. Selain harga yang lebih ekonomis, pilihan barangnya pun lengkap. Sehingga mereka tak perlu lagi repot mencari kebutuhan saat sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Dengan persiapan matang sejak di tanah air, para jemaah pun berharap dapat lebih fokus menjalankan ibadah saat berada di Tanah Suci. Sementara itu, meningkatnya jumlah pembeli menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Dalam sehari, mereka mampu meraup omset hingga jutaan rupiah, angka yang jauh melampaui pendapatan di hari-hari biasanya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, suasana di Pantai Kuta Bali mendadak beda dari biasanya. Bukan cuma ombaknya yang pecah, tapi juga gaya para server wanita yang tampil kece pakai kebaya. Jadi kalau biasanya kebaya dipakai buat acara resmi atau kondangan, nah kali ini malah diajak catwalk di atas ombak. Wih, multitalenta banget, bisa anggun di darat, jago beraksi juga di laut.
Aksi unik dari komunitas surfer wanita yang didominasi remaja ini langsung bikin wisatawan takjub. Mereka kagum melihat para surfing cantik, anggun, tapi tetap garang menaklukkan ombak. Aksi surfer berkebaya merupakan bagian dari event tahunan Kartini Go Surf yang rutin digelar untuk merayakan semangat emansipasi perempuan. Tahun ini bahkan sudah digelar ke-12 kalinya dengan total 20 peserta. Menariknya, 6 diantaranya adalah remaja perempuan tunarungu. Bagi mereka, keterbatasan bukanlah menjadi penghalang. Justru ketika berada di atas papan selancar, ke-6 surfer wanita ini berhasil menunjukkan keberanian dan kepekaan yang sangat luar biasa. Menurut Ketua Yayasan Korti sekaligus panitia acara, I Gusti Agung Ayu Mirah Maheswari, keikutsertaan peselancar putri tunarungu menjadi bukti nyata bahwa semua perempuan memiliki ruang sama untuk berprestasi. Bahkan menurut Ayu, ke-6 surfer ini sangat berpotensi besar menjadi atlet selancar profesional. Keterbatasan dalam hal pendengaran justru dapat membantu mereka lebih fokus dan berkonsentrasi. Efeknya para peselancar ini dapat menyatu dengan irama ombak dan mengendalikan papan selancar lebih tenang. Perjuangan Kartini telah menginspirasi perempuan Indonesia untuk berani melangkah, berkarya, dan memperjuangkan kesetaraan di berbagai bidang. Namun hari ini, semangat Kartini tidak hanya hidup dalam lembaran buku sejarah, namun juga terlihat nyata di atas papan seluncur. Karena emansipasi bisa hadir dengan cara lebih segar dan menyenangkan. Yang penting tetap anggun, berani, dan percaya diri, walau harus bermain dengan ombak di tengah laut. Suasana meriah sekaligus sakral menyelimuti kawasan Klenteng Hian Tiang Siang Ti, Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ribuan umat dari berbagai daerah di Indonesia memadati area Klenteng untuk mengikuti perayaan ulang tahun Dewa Obat, Paduka Yang Mulia Kongco Hian Tiang Siang Ti, yang sosoknya dipercaya sebagai pelindung dan penegak keadilan dalam ajaran Taoisme. Sejak siang hari, aroma dupa memenuhi udara. Dentuman tambur dan atraksi barongsai mengiringi jalannya kirap, menciptakan perpaduan suasana yang hikmat sekaligus semarak. Tahun ini, perayaan hari ulang tahun Dewa Obat Kongco Hian Tian Siang Ti semakin meriah, dengan keikutsertaan 32 kelenteng dan bio dari berbagai kota. Mulai dari Padang, Semarang, Kudus, hingga Malang. Kirap berlangsung tertib dan penuh makna. Arak-arakan tandu dewa, barongsai, serta kesenian tradisional lainnya menyusuri jalan Welahan dan disambut antusias warga yang memadati sepanjang rute perjalanan. Dalam tradisi Taoisme, Hian Tian Siang Ti dikenal sebagai Kaisar Langit Utara, yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir kejahatan dan memberikan perlindungan bagi umatnya. Tak heran jika perayaan ini selalu digelar secara besar dan hikmat, terlebih di Welahan yang menjadi salah satu pusat peribatan penting Jawa Tengah. Selain sebagai ritual keagamaan, kirap ini juga menjadi bagian dari pelestarian budaya Tionghoa yang terus hidup di tengah masyarakat modern. Perpaduan antara nilai spiritual dan atraksi budaya menjadikan perayaan ini sebagai daya tarik tersendiri. Pemerintah Kabupaten Jepara pun berupaya mengemas kegiatan ini menjadi lebih meriah, agar dapat berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Ukir. Apalagi rangkaian acara yang berlangsung selama beberapa hari turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan Klenteng. Sebagai salah satu kelenteng tertua di Indonesia, keberadaan kelenteng di Welahan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga simbol sejarah panjang dan keberagaman budaya. Di Welahan Jepara, batas antara ritual, budaya, dan ruang publik menyatu dalam harmoni. Kirap Kongco Hian Tiang Siang Ti bukan hanya menjadi wujud pengabdian spiritual, namun juga cerminan toleransi dan kebersamaan yang terus hidup dan dirawat di tengah masyarakat. Berawal dari rasa penasaran saat berselancar di media sosial, langkah kecil itu justru membawa perubahan besar bagi Haryanto. Petani asal desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur ini sekarang bisa menikmati hasil dari keberaniannya mencoba hal baru. Tanpa bekal pendidikan pertanian modern, pria yang akrab disapa Mercon ini belajar secara otodidak. Ia menyerap berbagai teknik budidaya melon hidroponik dari konten-konten digital. Setelah sudah menguasai, Mercon langsung menerapkannya di lahannya. Dari ilmu di media sosial, lahirlah praktik smart farming di desanya. Berada di dataran tinggi, rejang lebong yang berhawa sejuk tidak menjadi penghalang bagi Mercon untuk mengembangkan melonnya. Justru dengan sistem hidroponik, melon jenis Merlin ini dapat tumbuh lebih optimal.
Prosesnya pun lebih terkontrol dengan masa tanam yang relatif singkat. Sekitar 2 bulan dan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Di atas lahan berukuran 10 kali 21 meter, terdapat ratusan titik tanam yang dimaksimalkan. Hasilnya sekali panen bisa mencapai hingga 700 kg. Dari sisi ekonomi, upaya ini memberikan hasil yang menjanjikan. Dengan harga jual sekitar Rp20.000 per kilogram, omset yang diraih mercon mampu menembus belasan juta rupiah dalam 1 kali masa panen. Kisah Haryanto atau mercon menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan literasi digital secara tepat mampu membuka peluang baru. Bahkan di tengah keterbatasan lahan, inovasi tetap bisa tumbuh dan menghadirkan harapan bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Seger banget melonnya. Iya, segar. Ilmunya lewat medsos doang. Benar. Jadi pengen jualan melon. Abis jeda kita ada bintang tamu. Podcaster iya. Penyiar radio iya. Iya. Pokoknya jangan kemana-mana. Ada Rio Wicaksono usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.